Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Muhammad Balya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya sendiri dengan saya sendiri Muhammad Balya di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Industri semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Calon Guru Baru di Yayasan Pendidikan SMP Iksan Pancasila Sidokerto Lampung Tengah berbasis web. Abstrak, Yayasan Pendidikan SMP Iksan Pancasila Sidokerto Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sekolah yang menerapkan konsep full day school berbasis kurikulum nasional. Sekolah melakukan perekrutan guru tetap yang sangat ketat dan selektif sejak tahun 1983. Hingga saat ini, sekolah belum menggunakan sistem informasi perekrutan yang terintegrasi dengan baik. Terhadap kesulitan melakukan peninjauan kembali dokumen-dokumen dan pencarian data secara up-to-date, serta membuat laporan atau surat pemanggilan calon guru pada setiap awal tahun ajaran baru. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan pengguna dan desain atau rancang bangun sistem informasi dalam perekrutan calon guru baru untuk mengoptimalkan proses perekrutan tenaga pengajar yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan dan dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik penelitian melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Rancang bangun sistem yang digunakan adalah Spicer Diagram Modeling. Metode pengembangan untuk membuat rancangan sistem yang digunakan meliputi diagram konteks usulan yang ditransformasikan ke dalam skema basis data dalam bentuk physical data model atau PDM dan rancang layar interface menggunakan program berbasis server maupun web. Hasil dari rancang bangun sistem informasi perekrutan calon guru baru diharapkan dapat menjadi acuan bagi SMP Iksan Pancasila untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem perjalanan dan pembuatan database management system atau DBMS, sehingga mempermudah dalam proses pencarian dan pengarsipan data serta dapat membuat laporan atau surat pemanggilan kandidat atau calon guru baru secara cepat dan informatif. Keyword atau kata kunci sistem informasi perekrutan guru berbasis web, e-recruitment di BMS Waterfall. Berikut ini adalah daftar simbol. Yang pertama, A. Simbol flowcard dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses di dalam program dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, flow direction symbol dipakai untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Gambar ini disebut dengan simbol offline connector atau simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Untuk simbol ini disebut dengan simbol konektor, simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Dan untuk simbol ini sendiri bernama simbol communication link, simbol transmisi untuk informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Processing simbol menunjukkan jenis operasi pengelolaan dalam suatu prosedur. Simbol proses, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Simbol prefinite process, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage. Simbol terminal, simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Simbol offline storage, simbol yang menunjukkan bahwa data di dalam simbol ini akan disimpan. Simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual offline keyword. Keyboard, simbol keying operation, simbol operasi dengan menggunakan mesin yang mempunyai keyboard. Input simbol menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Ini adalah simbol input output yang menyatakan proses input dan output dapat tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal pita magnetik atau output simbol ke pita magnetik. Simbol pushing card, simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau yang dituliskan ke kartu.
simbol dis atau length break, simbol untuk menyatakan input berasal dari dis atau output disimpan ke dis. Simbol display, simbol yang menyatakan parutan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol transmitter tape, simbol untuk menyatakan input berasal dari mesin jumlah dan hitung. Simbol dokumen yang menyatakan input berasal dari dokumen tersebut. Simbol data flow diagram DFB. Nah, ini berikut ini contohnya. Kita masuk ke bab 1, itu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Salah satu kegiatan yang paling penting dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah masalah sumber daya manusia. Karena fokus utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi sukses atau tidaknya suatu perusahaan, yayasan, atau sebagainya. Manajemen sumber daya manusia sendiri tidak hanya mengatur karyawan atau tenaga pengajar yang ada dalam perusahaan, tetapi dimulai dari pemeliharaan calon karyawan, tenaga pengajar, penilaian suatu karyawan atau pengajar, pemilihan dan penempatan tenaga pengajar, serta pengisian jabatan material yang sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Proses penerimaan tenaga pengajar merupakan tahap yang strategis untuk mengidentifikasi calon yang tepat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang peneliti bahwa proses penerimaan pegawai baru ikut andil dalam mengambil kebijakan organisasi. Tujuan utama dari proses penerimaan tenaga pengajar adalah untuk mendapatkan orang yang tepat pada penempatan yang tepat pula, sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi atau yayasan. Suhendra 2006. Perusahaan atau yayasan yang baik akan senantiasa mencari individu-individu yang mempunyai etos kerja yang baik, sehingga ketika hal tersebut telah dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan atau yayasan, ia akan mampu bertahan di tengah persaingan yang penuh dengan kompetisi dan perubahan yang bersifat dewasa. Ini ketepatan dalam memilih dan menempatkan individu yang mumpuni menjadi daya saing tersendiri bagi dunia pendidikan. Bagaimana mereka bekerja dari organisasi dan baik dari oleh tenaga pengajar sendiri dan orang-orang di luar, yang sesuatu yang sangat penting untuk menarik perhatian para pelamar dan mempertahankan tenaga pengajar yang juga dapat menggambarkan organisasi secara positif atau negatif kepada orang lain. Matis 2009. Rekrutmen adalah suatu proses mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi. Organisasi membutuhkan pengembangan sistem informasi dalam penyusunan personalia atau sumber daya manusia. Identifikasi masalah. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Yayasan Pendidikan SMP Pancasila Sidoarjo terutama pada divisi HLD atau pimpinan yayasan antara lain sebagai berikut. Besarnya biasa yang dikeluarkan oleh sekolah setiap kali akan merekrut tenaga pengajar, menumpuknya data pelamar sehingga memenuhi lemari filing kabinet. Pada saat penerimaan karyawan atau tenaga pengajar dibuka, banyak pelamar yang datang ke yayasan atau ke sekolah sehingga menyulitkan pelamar dan mengganggu aktivitas kantor. Perumusan masalah dari penelitian makalah ini adalah sebagai berikut. Bagaimana menyajikan informasi yang dapat mempermudah bagian rekrutmen atau HRD Yayasan Pendidikan SMP Pancasila Sidoarjo dalam menangani proses penerimaan karyawan atau tenaga pengajar. Yang kedua, bagaimana membuat data pelamar agar tidak menumpuk dan memenuhi lemari filing kabinet serta mempermudah bagian rekrutmen dalam menemukan data pelamar. Yang ketiga, bagaimana menyajikan informasi penerimaan karyawan tenaga pengajar yang dapat diakses oleh calon karyawan atau tenaga pengajar secara mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke sekolahan atau yayasan perusahaan. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penyusunan laporan penelitian ini penulis membatasi pembatasan hanya pada penelitian ini membahas proses penerimaan karyawan tenaga pengajar atau pelamar sampai dengan pembuatan laporan penerimaan tenaga pengajar yang ditujukan kepada pimpinan. Perancangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan XAMPP sebagai web server yang didukung dengan MySQL sebagai pengolah datanya, SDLC model waterfall sebagai metode pengembangan sistemnya. Yang ketiga, perancangan sistem informasi ini dirancang untuk divisi HRD
kebutuhan karyawan tentang tenaga pengajar, pelamar, dan direktur. Divisi HRD dapat melihat form permintaan karyawan, tenaga pengajar, dan registrasi pelamar. Data pelamar cetak dan data pelamar cetak hasil tes, memposting informasi lowongan kerja dan pengumuman pelamar yang lulus seleksi. Yang kelima, pelamar hanya dapat mengakses profil perusahaan, informasi lowongan pekerjaan, registrasi login sebagai pelamar, mengisi biodata diri, mengisi soal tes, dan melihat informasi penerimaan tenaga pengajar. Namun pelamar yang sudah registrasi namun tidak memenuhi persyaratan secara otomatis ditolak oleh sistem dan tidak dapat mendaftar kembali. 1.5 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi penerimaan karyawan atau tenaga pengajar berbasis web pada Yayasan Pendidikan SMP Ihsan Pancasila Sidoarjo yang dapat mengolah data pelamar dan dalam satu database sehingga data pelamar tidak menumpuk di lemari fitting kabinet, serta dapat menyajikan informasi yang dapat mempermudah bagian HRD dalam mencari data pelamar. Yang kedua, untuk memberi kemudahan kepada calon karyawan tenaga pengajar Yayasan Pendidikan SMP Ihsan Pancasila Sidoarjo dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama, menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah. Yang kedua, mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di dunia kerja. Yang kedua, bagi Yayasan Pendidikan SMP Ihsan Pancasila meningkatkan produktivitas perusahaan atau yayasan, meningkatkan proses pelayanan penerimaan karyawan. Yang ketiga, bagi pembaca sebagai referensi bagi pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang penerimaan karyawan berbasis web. Yang kedua, memperkenalkan gambaran umum perusahaan yang diperlukan pembaca untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Yang ketiga, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang di bidang sistem informasi. 1.7 Metode penelitian. Metode penelitian dalam laporan ini menggunakan jenis metode yaitu: 1. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu dengan studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan cara membaca buku-buku referensi dan sumber-sumber internet yang dapat dijadikan suatu acuan dalam penyusunan laporan. Referensi tersebut antara lain analisis perancangan sistem jilid 1 periode 2016, software engineering, dan lain sebagainya. Perkembangan sistem informasi sangat berhubungan dengan pengembangan aspek sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi, proses rekrutmen yang terintegrasi tidak terlepas dari penerapan sistem informasi yang dikenal dengan istilah Human Resource Information System (HIRIS). HIRIS merupakan sistem yang berusaha untuk aktivitas yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, observasi. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai sistem penerimaan karyawan yang sedang berjalan pada Yayasan Pendidikan SMP Ihsan Pancasila Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diharapkan untuk menganalisis sistem informasi berjalan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang diinformasikan. Rancang bangun sistem informasi perekrutan guru tetap menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan model air terjun waterfall. SDLC merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang melibatkan proses logika yang digunakan oleh seorang sistem analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Yang ketiga, wawancara. Dalam penelitian metode ini dilakukan dengan bertanya langsung dengan manajer HRD yang biasa melakukan proses penerimaan karyawan dan memperoleh informasi mengenai sistem penerimaan karyawan yang sedang berjalan pada Yayasan Pendidikan SMP Ihsan Pancasila Sidoarjo. 1.7.2 Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle (HDR 2003). Proses-proses pengembangan sistem ini dikenal dengan dari hidup pengembangan sistem yang memiliki beberapa tahapan. SDLC yang terkenal adalah SDLC model klasik yang bisa disebut dengan model waterfall. Adapun tahapan-tahapan pengembangan sistem menggunakan waterfall menurut Abdul Qadir adalah sebagai berikut. Pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan. Sistem penelitian laporan. Bab 1 adalah pembahasan, bab 2 dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Pada bab pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah. Pada bab kedua, landasan teori, bab ini berisi tentang konsep dasar sistem dan metode-metode yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tahapan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian permasalahan sehingga dapat menjadikan pegangan dalam melakukan
metode penelitian, Robert ini menggunakan teknik tentang metode penelitian yang penulis gunakan. Metode penelitian tersebut dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Bab keempat pembahasan, bab ini menjelaskan gambaran umum dari SMP Ihsan Pancasila yang berjalan, prosedur yang berjalan, riset sistemnya yang berjalan, analisis sistem usulan, perancangan prosedur yang diusulkan, riset sistem usulan, diagram konteks sistem usulan, diagram nol sistem usulan, diagram detail dan desain sistem yang diusulkan. Bab 5 adalah penutup. Dulu. Istilah sistem digunakan dalam banyak konteks dan kata sistem menunjukkan suatu himpunan dari komponen-komponen atau aturan. Johnson mendefinisikan sistem sebagai bagian-bagian yang terhimpun atau terorganisasi atau terkombinasi yang membentuk suatu kesatuan yang akan membantu menentukan sistem yang lebih tepat. Sebagai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang didesain untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah direncanakan. Manfaat 2010. Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem adalah kumpulan objek atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Beberapa prinsip umum sistem adalah sebagai berikut. Satu, sistem selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, sekaligus sistem tersebut dapat dipartisi menjadi subsistem yang lebih kecil. Yang kedua, sistem yang lebih terspesialisasi akan kurang dapat beradaptasi untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda. Yang ketiga, lebih besar ukuran sistem maka akan memerlukan sumber daya yang lebih banyak untuk operasi dan pemeliharaannya. Yang keempat, sistem senantiasa mengalami perubahan, tumbuh dan berkembangnya. Selain itu, sistem juga memiliki beberapa elemen. Berikut beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem. Satu, tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau goal. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Yang kedua, masukan. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Yang ketiga, keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Yang keempat, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dalam masukan menjadi keluaran yang berguna, misalnya berupa informasi dan produk. Tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah pada pabrik kimia. Proses dapat berupa pemanasan bahan mentah pada rumah sakit. Proses dapat berupa aktivitas perbedaan pasien. Yang kelima, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback. Yang mencuplik keluaran, umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Yang keenam, batasan sistem, boundary system. Batasan sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Batasan sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan kemampuan sistem. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga dapat mengubah perilaku sistem. Dalam beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Definisi data. Kata dalam bahasa Inggris berasal dari kata datum, dari bahasa Latinnya berasal dari berarti fakta. Kata tersebut bersifat plural, sebagaimana kata air, udara, dan semacamnya, karena kata data akan salah jika disebut atau ditulis dengan data-data, banyak data, dan semacamnya. Bagi manusia, data merupakan segala sesuatu atau stimulus yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak terpengaruh secara langsung kepada pemakai. Definisi
Definisi informasi. Informasi adalah kepastian dalam peningkatan pengetahuan. Sedangkan menurut Sayanto, informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi yang membedakan informasi dengan data adalah informasi memiliki makna, sedangkan data tidak. Pengertian makna di sini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan makna lah si penerima dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakan untuk menarik kesimpulan atau bahkan keputusan. Definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi adalah sistem yang diciptakan oleh para analisis dan manajer guna melaksanakan tugas khusus tertentu yang sangat esensial bagi organisasi. Jadi, sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara optimal dan berbasis komputer yang dapat menghimpun dan menyajikan berbagai jenis data yang akurat untuk berbagai macam kebutuhan. Berikutnya adalah karakter sistem. Suatu sistem mempunyai karakter atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolahan data, sasaran, dan tujuan. Komponen sistem. Satu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batasan sistem, boundary. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga, lingkup luar sistem, environment. Segala sesuatu di luar dari batasan sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem. Yang keempat, penghubung sistem, interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Yang kelima, masukan sistem atau input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Yang keenam, keluaran sistem atau output merupakan hasil dari pemrosesan sistem yang dapat berubah sebuah informasi atau saran, sedangkan laporan dan sebagainya. Yang ketujuh, pengolahan sistem atau proses merupakan bagian memproses masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Contoh CPU pada komputer, bagi produksi yang mengubahkan bahan baku menjadi barang jadi, dan sebagainya. Yang delapan, tujuan sistem. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang mempengaruhi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. Dengan kata lain, suatu sistem akan dikatakan berhasil kala pengoperasian sistem itu mengenai sasaran atau tujuannya. Basis data. Sebelum ditemukan komputer, orang menyimpan data tertulis dalam bentuk kertas yang dimasukkan dalam suatu tempat dan kemudian diatur sedemikian rupa. Pengaturan tersebut sering disebut sebagai metode pengarsipan atau metode penyimpanan file. Penyimpanan tersebut tentu saja rumit dan melelahkan. Setelah ditemukan komputer, pengarsipan data tertulis mulai dipindahkan ke dalam media penyimpanan komputer. Basis data tidak hanya merupakan kumpulan file, lebih dari itu. Basis data adalah pusat sumber data yang cara dipakai oleh banyak pemakai untuk berbagai aplikasi. Sistem basis data dapat terbagi dalam 4 komponen, yakni data, yang kedua hardware, yang ketiga software, yang keempat user. Tujuan basis data yang efektif menurut Kendall adalah sebagai berikut. Satu, memastikan bahwa data dapat dipakai di antar pemakai untuk berbagai aplikasi. Dua, memelihara data baik keakuratan maupun konsistennya. Tiga, memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk aplikasi sekarang dan yang akan datang akan disediakan dengan cepat. Yang keempat, memperbolehkan
data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. 2. Menitipkan suatu titik awal untuk mengembangkan layar laporan. 3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file. Yang keempat, mengembangkan logika untuk proses-proses diagram alir data. Normalisasi adalah transformasi tinjauan pemakaian kompleks dari data tersimpan ke sekumpulan bagian-bagian struktur data yang kecil dan stabil. Di samping jadi lebih sederhana dan lebih stabil, struktur data yang dinormalisasikan lebih mudah diatur daripada struktur data lainnya. Yang ketiga, 22.3 anti-rotation diagram atau ERD. Artinya pada mulanya ditentukan oleh data chain untuk desain database relasional dan telah dikembangkan oleh yang lainnya. Sedangkan komponen utama diidentifikasi untuk ERD seperti objek data, atribut, hubungan, dan berbagai tipe indikator. Tujuan ERD adalah untuk mewakili data dan hubungan mereka. Internet adalah suatu jaringan komponen global yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional yang memungkinkan komunikasi data antar komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang berhubungan jutaan komputer tersebut di seluruh penjuru dunia. Dengan menggunakan jaringan ini, sebuah organisasi dapat melakukan pertukaran informasi secara internal ataupun eksternal. Dalam hal ini, jaringan tersusun atas berbagai jenis komputer dan sistem operasi. Berikutnya, surat elektronik. Berdaya internet yang cukup banyak dimanfaatkan oleh para pemakai adalah surat elektronik atau email. Sesuai dengan namanya, pengirim surat secara elektronik bukan dalam bentuk kertas. Surat elektronik menawarkan keunggulan berupa kecepatan pengiriman surat. Umumnya surat sampai ke tujuan hanya dalam waktu beberapa detik. World Wide Web, sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah World Wide Web atau bisa dikenal dengan istilah web. Pertama kali ditemukan pada tahun 1991 di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Eropa, Genoa, Swiss. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagi informasi di antara para fisikawan dan ilmuwan. Internet dan World Wide Web bukanlah hal yang sama. Internet berfungsi sebagai mekanisme pengiriman, sedangkan World Wide Web adalah aplikasi yang menggunakan fungsi-fungsi pengiriman tersebut. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Saat ini dengan teknologi World Wide Web dimungkinkan untuk mengakses informasi secara interaktif dalam bentuk informasi berupa tampilan grafis maupun teks. Hal ini dimungkinkan dengan adanya hypertext atau HTTP yang digunakan untuk mengakses suatu informasi yang disimpan pada suatu situs web atau website. HTTP bertugas menangani permintaan atau request dari browser untuk mengambil dokumen-dokumen web. Yang berikutnya adalah HTML. Pada awalnya, aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML. Aplikasi web sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Sebenarnya pengaksesan dokumen web yang berbasis HTML. Satu, proses meminta sebuah halaman ke situs web. Yang kedua, permintaan diterima oleh web server. Yang ketiga, web server segera mengirimkan dokumen HTML yang diminta klien. Yang keempat, proses browser klien segera menampilkan dokumen yang diterima berdasarkan proses pemrograman yang dilakukan pada komputer HTML. Yang berikutnya ada PHP. PHP adalah beberapa peraturan yang menunjukkan dalam program aplikasi web itu dan operasi yang dipakai sebagai web server. PHP sebagai bahasa pemrograman SQL database. Ada web
berbandel dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Kelebihan PHP: 1. PHP diterbitkan secara gratis. 2. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam ukurannya. Yang 3. PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dalam sistem operasi yang berbeda pula. Yang keempat, PHP juga dapat berjalan pada web server web server IIS karena PHP termasuk bahasa yang didesain juga ditempatkan dalam web internet. Berikutnya, MySQL database. MySQL merupakan software manajemen database yang berbasis pada DBMS yang sangat populer di kalangan pemrograman web. Terutama di lingkungan Linux dan menggunakan PHP dan Perl. MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux karena sifatnya yang open source. MySQL dapat dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux. Selain itu, MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi-user banyak pengguna. Yang berikutnya adalah XAMPP adalah program aplikasi pengembangan yang berguna untuk pengembangan website berbasis PHP dan MySQL. Versi terbaru program ini adalah XAMPP 1.7.7 yang dirilis pada tanggal 20 September 2011. XAMPP dibuat dan dikembangkan oleh Apache Friend. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan untuk bisa berperan sebagai server web Apache untuk simulasi pengembangan website. Yang berikutnya, Dreamweaver adalah sebuah editor HTML profesional untuk desain visual, mengolah situs dan halaman web. Dreamweaver memiliki berbagai kemampuan, bukan hanya sebagai software untuk mendesain web, tetapi juga untuk menyunting kode serta untuk membuat bahasa pemrograman seperti JPS, PHP, ASP, maupun Cold Vision. Penerimaan guru atau rekrutmen. Penerimaan guru atau rekrutmen adalah serangkaian aktivitas dari sertifikat lamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian pengetahuan yang diperlukan guna menutup kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian Samura 2001. Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan karyawan merupakan usaha untuk mendapatkan orang yang tepat dengan jumlah yang tepat dan tepat pada pekerjaan yang tepat melalui suatu proses penarikan, seleksi, dan penempatan. Berikut ini merupakan sistem dalam prosedur yang banyak digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. 1. Menentukan sasaran rekrutmen dan seleksi. 2. Menentukan kualifikasi. 3. Menyusun jadwal kegiatan. 4. Penentuan alat-alat tes. Proses rekrutmen atau penerimaan seleksi dimulai dengan adanya perencanaan sumber daya manusia atau permintaan dari pengguna dan diakhiri dengan diangkat seseorang sebagai karyawan, pegawai atau tenaga pengajar, guru. Berikut adalah proses alur dari rekrutmen dan seleksinya. Pada gambar 2.1, bagian alur proses rekrutmen dan seleksi adalah seperti berikut. Karyawan atau pegawai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja adalah 3 orang yang mampu. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa karyawan atau pegawai adalah seorang pekerja tetap yang bekerja di bawah perintah orang lain dan mendapatkan kompensasi serta jaminan. Seleksi merupakan suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Hasibuan 2002. Tujuan dari seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini dilakukan bahwa tenaga kerja tersebut hanya dapat memberikan prestasinya pada perusahaan. Kualifikasi menjadi dasar dalam proses seleksi di berbagai perusahaan menurut melalui USP. Hasibuan adalah sebagai berikut: keahlian, pengalaman, garansi, pendidikan, umur, kerjasama, kejujuran, inisiatif kreatif. Yang terakhir adalah kedisiplinan. Berikutnya adalah alat bantu analisis perencanaan.
kualitas data berbentuk dokumen atau formulir dalam satu sistem informasi yang merupakan suatu aktivitas yang saling berkaitan dan dalam hubungan dengan kebutuhan dan data dan informasi. Kedua, diagram aliran data. Diagram aliran data adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan informasi yang disiapkan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Demikianlah presentasi dari saya. Untuk tahapan berikutnya akan saya presentasikan di waktu yang berbeda. Saya akhiri.